Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang penerapan konsep turunan dalam matematika ekonomi, khususnya masalah optimisasi. Dengan anggota kelompok ada Ikrima, Nurhaliza, dan saya sendiri Siska Monika. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang pengertian optimisasi. Yang pertama, optimisasi dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mendapatkan nilai minimum suatu fungsi, karena untuk mendapatkan nilai minimum suatu fungsi dapat dilakukan dengan cara mencari minimum dari negatif fungsi yang sama. Kemudian ada jenis-jenis optimisasi. Yang pertama ada optimisasi maksimum, minimum, terkendala, dan multivariat. Yang akan kita bahas pertama kali adalah optimisasi maksimum. Jika diketahui d kuadrat y per dx kuadrat kurang dari 0, maka x adalah nilai minimum. Maksudnya nilai maksimum. Contoh, diketahui permintaan terhadap suatu produk mengikuti persamaan berikut. P dikurang 2709 Q kuadrat dengan satuan rupiah atau unit. Berapakah banyaknya produk yang harus terjual agar penerimaan total atau TR atau total revenue dari hasil penjualan tersebut maksimum? Jawabannya, jika Q unit produk terjual, maka penerimaan total atau TR yang terjadi adalah TR dikurang PQ, karena P dikurang 2700 dikurang 9Q aksen diperoleh TRQ dikurang 2709Q kuadrat Q dikali Q. TR kali Q dikurang 2700Q dikurang 9X, maksudnya 9Q kuadrat, merupakan persamaan kedua. Untuk meminimumkan TR, bentuk persamaannya yaitu DYX per DQ sama dengan 0. Dengan rumus turunan diperoleh DT kali R per DQ sama dengan 2700 dikurang 27 Q kuadrat. Dengan membuat DT kali R per DQ sama dengan 0, diperoleh persamaan 2700 dikurang 27 Q aksen dikurang 0, 100 Q kuadrat dikurang 0, 10 ditambah Q 10 ditambah Q, kemudian ada 10 dikurang Q sama dengan 0, Q1 dikurang negatif 10 dan Q2 dikurang 10, di mana Q negatif 10 atau Q negatif Q dikurang 10. Diperoleh titik stasionarinya yaitu Q1 sama dengan negatif 10 dan Q1 sama dengan 10. Untuk menentukan mana di antara kedua nilai ini yang menghasilkan TR maksimum, kita tentukan dulu TR turunan kedua Q sama dengan D kuadrat TR per DQ kuadrat, yaitu turunan dari DT kali R per DQ terhadap Q dengan menggunakan rumus-rumus turunan. Diperoleh D kuadrat TR per DQ kuadrat sama dengan negatif 54Q. Jika Q sama dengan negatif 10, maka nilai turunan TR terhadap Q adalah D kuadrat TR per DQ kuadrat sama dengan negatif 54Q dalam kurung negatif 10 sama dengan 540. Karena turun kedua TR terhadap Q tersebut positif karena nilai Q-nya adalah 540, nilai Q sama dengan negatif 10, menghasilkan nilai minimal relatif total penerimaan. Jika Q sama dengan 10, maka turunan kedua dari TR terhadap Q dengan rumus D kuadrat TR per DQ kuadrat sama dengan negatif 54 dikali 10 sama dengan negatif 10. Karena turunan kedua TR terhadap Q tersebut negatif, nilai Q sama dengan 10 menghasilkan nilai minimum total penerimaan. Jadi,
Agar total penerimaan banyaknya barang yang harus terjual adalah 10 unit, untuk menentukan berapa total penerimaan yang maksimum tersebut, substitusikan Q sama dengan 10 ke persamaan kedua. Diperoleh TR dalam kurung 10 sama dengan negatif 2.700 dikurang 27.000 maksudnya, dikurang 9.000, diperoleh hasil 1.800. Jadi, total penerimaan maksimumnya adalah 18.000. Di sini saya akan melanjutkan tentang optimisasi minimum. Diketahui jika D kuadratnya sama dengan diketahui jika D kuadrat Y per DX kuadrat lebih dari 0, maka X adalah nilai minimum. Optimisasi minimum adalah proses untuk hal-hal yang tidak baik atau negatif. Contoh minimum kerugian dengan kendala tingginya biaya minimum, kegagalan produksi dengan minimnya rencana, dan minimum kecelakaan lalu lintas dengan kendala disiplin yang masih rendah. Biaya total yang timbul untuk memproduksi barang sebanyak Q unit adalah TC sama dengan 0,4 Q2 ditambah 500 Q ditambah 16.000 rupiah. Berapa banyak yang harus diproduksi agar biaya rata-rata mencapai nilai minimum? Jawab, biaya total TC sama dengan 0,4 Q2 ditambah 500 Q ditambah 16.000. Biaya rata-rata AC sama dengan PC dibagi Q, sehingga kita dapatkan AC adalah 0,4 Q kuadrat 0,4 Q2 ditambah 500 Q ditambah 16.000 per Q. Maka 0,4 Q ditambah 500 ditambah 1.600 per Q. AC sama dengan 0,4 Q ditambah 500 ditambah 1.600 Q1. Mencari titik stasioner. AC absen sama dengan 0,4 dikurang 16.000 Q pangkat min 2. AC absen sama dengan 0. 0,4 Q kuadrat sama dengan 16.000 Q kuadrat sama dengan 0. 0,4 Q kuadrat sama dengan 16.000 sama dengan 0. Q kuadrat sama dengan 4.000 dikurang 0. Maka Q1 sama dengan min 200, Q2 sama dengan 200. Karena Q lebih dari 0, pilih akar persamaan Q sama dengan 200. Uji turunan kedua. AC turunan 2 sama dengan 3.200 Q pangkat min 3. AC 200 sama dengan 32.000 dikali 200 pangkat min 3 lebih dari 0. Karena AC turunan kedua 200 lebih dari 0, Q 200 akan memberikan nilai minimum lokal bagi AC. Jadi agar diperoleh biaya rata-rata yang minimum, harus diproduksi banyak barang sebanyak 200 unit. Menentukan nilai ekstrim, maka AC min sama dengan AC 200 sama dengan 0,4 kali 200 ditambah 500 tambah 1.600 dikali 200 pangkat min 1 sama dengan 80 tambah 500 tambah 80, maka kita dapatkan 560. Jadi biaya rata-rata minimum adalah 560 unit. Optimisasi terkendala. Optimisasi terkendala merupakan maksimalisasi fungsi tujuan dengan beberapa kendala. Adanya kendala-kendala tersebut mengurangi kebebasan tindakan perusahaan dan biasanya menghalangi pencapaian optimisasi tanpa kendala. Hal ini dapat dipecahkan dengan metode substitusi atau pengalih Langmuir. Contoh metode substitusi. Metode substitusi, suatu perusahaan dapat menghadapi keterbatasan pada kapasitas produksinya atau pada ketersediaan bahan mentah. Yang penting hal ini menjadi kendala dan pengaruh terhadap perolehan profit atau laba. Suatu perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan 2 pabriknya dan bekerja dengan fungsi TC sama dengan 3X kuadrat plus 6Y kuadrat sama dengan X-nya. Diketahui X sebagai output pabrik pertama dan Y sebagai output pabrik kedua. Kendala produk total gabungan kombinasi antara X dan Y.
harus sebesar 20 unit. X plus Y sama dengan 20. Ditanya berapa kombinasi X, Y supaya minimum biaya produksinya dan berapa biaya produksi tersebut. Penyelesaian. TC sama dengan 3 kali 20 dikurangi Y kuadrat sama dengan 6Y kuadrat sama dengan 20 kurang Y kali Y. TC sama dengan 3 kali 400 dikurang 40Y ditambah Y kuadrat sama dengan 6Y kuadrat tambah 20Y tambah Y kuadrat. TC sama dengan 1200 kurang 120Y ditambah 3Y kuadrat tambah 6Y kuadrat min 20Y plus Y kuadrat. TC sama dengan 1200 dikurang 140Y ditambah 10Y kuadrat. Turunan pertama, total biaya marginal adalah negatif 140 ditambah 20Y sama dengan 0. 20Y sama dengan 140, maka Y sama dengan 7. Substitusikan Y ke dalam persamaan kendala, maka X plus 7 sama dengan 20, X sama dengan 13. Terakhir, substitusikanlah X dan Y yang paling optimal supaya biaya minimum ke dalam persamaan TC yang paling awal belum diturunkan. TC sama dengan 3 kali 13 kuadrat ditambah 6 dikali 7 kuadrat dikurang 13 kali 7, maka 507 ditambah 294 dikurang 91, maka kita dapatkan TC sama dengan 710. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurhaliza. Untuk contoh metode Lechrange, yaitu sebuah pabrik menghasilkan dua tipe mesin berat yakni X dan Y. Fungsi produksinya P X, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 dikurang XY. Untuk meminimumkan biaya, berapa banyak mesin dari tipe X dan Y yang harus diproduksi apabila dibatasi bahwa jumlah produksi kedua mesin ini harus 8 buah. Kendala X tambah Y sama dengan 8. Fungsi Lechrange adalah L, X, Y, lambda sama dengan X pangkat 2 ditambah 2Y pangkat 2 dikurang XY ditambah lambda X tambah Y dikurang 8. Fungsi di atas memiliki 3 titik ekstrim yang bisa didapatkan dengan turunan pertama. Untuk yang pertama, DL sama dengan DX, 2X dikurang Y ditambah lambda sama dengan 0. 2X dikurang Y sama dengan negatif lambda. Untuk persamaan 2, DL per DY yaitu 4Y dikurang X ditambah lambda sama dengan 0. 4Y dikurang X sama dengan negatif lambda. Untuk persamaan 3, DL per D lambda yaitu X tambah Y dikurang 8 sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 8. Dari persamaan 1 dan 2, kita tahu bahwa nilai negatif lambda di sana bisa dicari dengan menggunakan persamaan yang berbeda. Maka itu artinya hakikat kedua persamaan itu adalah sama. Maka 2X dikurang Y sama dengan 4Y dikurang X atau Y sama dengan 3X per 5. Untuk substitusikan Y tersebut ke persamaan 3 sehingga X ditambah 3X per 5 sama dengan 8. Jadi X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Sehingga biaya produksi yang paling minimum adalah P X, Y sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3 sama dengan 2 per 8. Yang keempat yaitu metode multivariat. Proses menentukan titik maksimum atau minimum suatu fungsi yang mempunyai 2 atau lebih variabel dilakukan dengan metode turunan parsial. Untuk contohnya, misalkan fungsi laba total Pi tergantung dari penjualan dua komoditas merek X dan Y. Pi sama dengan F X, Y sama dengan 80X dikurang 2X pangkat 2 dikurang XY dikurang 3Y pangkat 2 ditambah 100Y. Pi sama dengan F X, Y sama dengan 80X dikurang 2X pangkat 2 dikurang XY dikurang 3Y pangkat 2 ditambah 100Y. Diturunkan parsial menjadi do Pi per do X sama dengan 80 dikurang 4X dikurang Y. Do Pi per do Y sama dengan negatif X dikurang 6Y ditambah 100. Berapa merek X dan Y yang harus terjual jika ingin penjualan maksimal dan berapa laba total yang maksimal? Do Pi per do X yaitu 80 dikurang 4X dikurang Y sama dengan 0. Untuk do Pi per do Y, negatif X dikurang 6Y ditambah 100 sama dengan 0. Kalikan persamaan pertama dengan negatif 6. Usahakan untuk mengeliminasi Y.
Negatif 480 ditambah 24X ditambah 6Y sama dengan 0. 100 dikurang X dikurang 6Y sama dengan 0. Yaitu negatif 480 dikurang 100 yaitu negatif 380 ditambah 23X sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 380 per 23 dan X sama dengan 16,52. Substitusikan X ke dalam salah satu persamaan. 80 dikurang 4 dikali 16,52. Mohon maaf, 80 dikurang 4 dikali 16,52 dikurang Y sama dengan 0. 80 dikurang 66,08 sama dengan Y. Y sama dengan 13,92. Substitusikan X dan Y ke pemasaran laba total untuk mendapatkan laba optimal. Pi sama dengan 80 dikali 16,52 dikurang 2 dikali 16,52 pangkat 2 dikurang 16,52 dikali 13,92 dikurang 3 dikali 13,92 pangkat 2 ditambah 100 dikali 13,92. Pi sama dengan 1356,52. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.